Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabatnya semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus mencatat kita sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kurang lebih 1 bulan lagi ya, 30 hari kurang, kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, sehingga bulan Ramadan itu selalu dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam ya. Nah, di dalam pembahasan mengenai Ramadan itu biasanya kita langsung kepada membahas mengenai tata cara fikih gitu ya, tata cara puasa, seperti apa puasa, kapan sahur, kapan buka, apa yang membatalkan dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk mulainya dari memahami dulu apa sebetulnya gitu kan, saum Ramadan itu apa sih. Nah, ini nanti akan berdampak kepada kualitas dari saum kita sendiri. Kalau teman-teman di dalam ilmu HSE itu ada root cause analysis, insiden ya, kalau dalam kehidupan akhirat kita berarti sesuatu yang mengancam keselamatan kita di akhirat ya. Misalnya sholat kok berat banget gitu, sampai udah mau habis waktunya baru sholat. Nah, ini kan insiden ya, sesuatu. Root cause analysis dilakukan, apa penyebab dari kemalasannya ini gitu. Yang pertama karena faktor knowledge biasanya ya, human performance. Dia pernah nggak di training terhadap subjek tersebut, menguasai nggak subjek tersebut, kan gitu ya. Nah, pernah nggak si A ini, atau taruhlah anak kita, mendapatkan pelajaran terkait dengan hal tersebut, sholat, bahwa sholat itu wajib dan sebagainya, pernah nggak? Satu pertanyaannya, knowledge ya. Yang kedua, misalnya dari sisi tata kelola waktunya dia, misalnya seperti apa pengelolaan waktu dan sebagainya. Terus kemudian training dan sebagainya itu dirunut-runut ke bawah, dicari lagi faktor penyebabnya. Yang paling bawah itu biasanya pada level sistem ya, Mas Lambang ya. Sistem. Atau bahkan kebijakan, policy, komitmen dari manajemen. Nah, di dalam RCA dari kehidupan keselamatan akhirat kita, paling bawahnya itu adalah iman, yang selama 3 bulan ini kita bicarakan terus. Jadi root cause-nya yang paling root itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, kehebatannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki, Allah yang memiliki kita, kemudian keyakinan, keimanan kita kepada hari akhir, adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka, itulah semua menjadi penyebab dari apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Root cause-nya itu. Kalau tingkat level keimanannya itu tinggi, itu akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat berhati-hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tingkat keimanannya itu rendah, maka akan tercermin dari lupa ya. Kita lupa, ibadah ini lupa, ibadah itu lupa, sholat telat dan sebagainya. Itulah root cause-nya dari root cause. Makanya selalu di dalam setiap pertemuan, ayo kita hayati, kita ingat-ingat kekuasaan Allah, kita lihat nikmat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah kata Rasulullah, perbaharui iman kalian ya, jadi dul iman, perbaharui iman kalian dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang aku sembah kecuali Allah.
Nah, ucapan itu tentunya tidak akan serta-merta langsung meningkatkan iman kita kalau tidak disertai dengan yang pembahasan kemarin selama 3 bulan itu. Itu hanya akan sekedar ucapan saja. Tapi ketika kita pahami, sebagaimana yang kita pahami kemarin kita 3 bulan, selama 3 bulan kita bicarakan, itulah kemudian yang akan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka di dalam hati kita dengan penuh kesadaran kita akan mengatakan tidak ada yang aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saum Ramadan kita mulai mempelajarinya dengan cara seperti itu, bahwa hidup kita ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Kehidupan kita hanyalah satu, tugas kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, beriman ya, ingat nih. Yang udah percaya dulu, selesai dulu yang tadinya tuh. Yang tadi yang kita bicarakan selama 3 bulan ke belakang sudah selesai dulu. Udah percaya, udah yakin akan kekuasaan, kehebatan Allah, dan udah menerima semua yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam posisi siap. Nah, kalau tentara ini sudah siap, ready untuk apapun yang diperintahkan gitu. Ya, ini posisinya seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu syam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk saum di bulan Ramadan. Nah, pada tingkat keimanan yang pas, ya, tidak tinggi, tidak kurang, maka posisinya adalah siap. Laksanakan. Tetapi kita sudah belajar kemarin, orang-orang yang beriman itu tingkat keimanannya itu bukan hanya pas-pasan seperti itu. Allah menggambarkan bahwa mereka mencintai Allah, ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kecintaannya kepada Allah. Maka ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat ataupun siam nantinya, puasa Ramadan, bukan hanya pas-pasan. Oh iya, wah Allah mewajibkan nih kita untuk menjalankan saum. Sudah saum lah, sambil tertatih-tatih gitu saumnya itu. Gitu. Nah, tidak seperti itu, tapi justru itu merupakan satu kesempatan kepada kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di kerjaan kita itu kan, kalau teman-teman di sini pernah pindah-pindah kerja nih kayak Om Raju. Om Raju itu pernah di formalities, ya, ekspor impor itu istilahnya apa, Om? Custom. Terus pernah juga di buying, ya, buying team. Pernah juga sekarang di FM. Nah, seperti Mas Sigit juga, tadinya nggak land transport, sekarang land transport. Tadinya udara, sekarang jadi angkatan darat juga gitu. Sama, saya juga kesana kemari. Nah, dalam setiap kali kita menerima tugas dari perusahaan itu, tentunya ada satu hal di dalam hati kita. Kalau pas lagi senang, kita pas banget sama hobi kita, wah itu senang banget kita. Dikasih tugas itu, malam itu nggak kerasa gitu, udah malam, tahu-taunya udah maghrib, habis maghrib masih terus lagi, terus isya terus lagi, sampai tidur aja maksain diri tidur gitu, karena senengnya dengan pekerjaan gitu, ya. Itu ada seperti itu kan, teman-teman pasti ngalamin lah dalam sejarah hidup. Tapi ketika kita bidangnya itu yang nggak terlalu seperti itu, ya kerja juga cuma pas gitu kan, jam 4 dah pulang, habis itu ngerjain yang lain lah, urusan keluarga dan sebagainya. Nggak seperti yang tadi kan gitu. Nah, sama level keimanan kita tuh begitu juga naik turun. Pada saat kita kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, keyakinan tinggi, pengharapan kita tinggi, semua tinggi, maka ibadah kita itu nggak kerasa gitu. Bahkan
puasa itu, saum itu kalau boleh ya masih lanjut terus sampai isya, sampai malam. Gitu ya. Sayangnya Rasulullah nggak stop. Kayak para sahabat nggak percaya ya seperti itu. Itu sahabat dulu ada yang berbuat seperti itu. Gitu. Jadi mereka berpuasa terus, nggak buka-buka. Artinya puasa hari ini, besok puasa, besok puasa, besok puasa, besok. Terus ada salah satunya yang qiyamul lail, sholat malam terus sampai keluarganya terlantar. Istri-istrinya pada lapor sama Rasulullah, panggil sama Rasulullah. Gitu. Jadi saking semangatnya mereka, kecintaan mereka kepada Allah, pengharapan mereka, itu yang mereka lakukan. Dilarang sama Rasulullah. Tanya, aku ini, kata Rasulullah, aku ini paling bertakwa kepada Allah, tapi aku saum, aku puasa, tapi aku juga buka. Pada hari ini puasa, hari ini buka gitu. Maksimal saum Daud lah gitu. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak gitu. Itu maksimal yang diperbolehkan Rasulullah SAW. Begitu juga sholat malam. Kamu punya istri yang punya hak. Sholat malam ya sholat malam. Istri juga dikasih haknya, kurang lebih seperti itu ya. Nah itu. Jadi yang kita soroti di sini semangat dari sahabat itu yang perlu kita renungi. Bahwa kecintaan seorang mukmin kepada Allah itu mendorong untuk beribadah seperti itu. Nah, ini berangkatnya dari sini ya. Saum itu kita berangkatnya dari sini. Bahwa saum Ramadan kita adalah dalam rangka salah satu pengabdian kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah untuk meraih keridhaan Allah, meraih ampunannya sehingga kita bisa mendapatkan balasan berupa kebaikan di akhirat nanti. Karena kita yakin akan ada akhirat nanti sesudah kehidupan dunia ini. Ya, berangkat dari sini. Kalau pembahasan mengenai Ramadannya itu didasari dari motivasi untuk membedah ilmu pengetahuan sebagai satu rekreasi mental kita, maka akan muncul macam-macam. Wah, kalau lagi di bulan misalnya, gimana puasanya ya? Ikutin waktu mana nih buka sama sahurnya gitu. Itu munculnya kenapa? Karena belajarnya itu bukan belajar untuk praktek sebagai satu penghambaan kepada Allah, tapi rekreasi mental, rekreasi ilmu pengetahuan gitu. Nggak apa-apa juga, tapi kita nggak begitu. Kita ini sekarang mau belajar itu mencari panduannya untuk supaya kita bisa menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan saya, dimanapun nanti teman-teman belajar mengenai Ramadan, itu motivasinya, bukan rekreasi ilmu pengetahuan ya. Nantinya rumit jadinya kalau kita sekedar mau membedah ilmu pengetahuan. Pertanyaan nanti macam-macam. Bagaimana kalau kentut di air batal enggak? Gitu ya. Itu nanti macam-macam lah kalau itunya motivasinya mau gitu ke sana. Kecuali memang kerjaannya di situ gitu ya. Dia kerjaannya nelayan, hari-hari tercebur setengah badannya di laut menjaring ikan. Nah, dia pasti ketemu itu pertanyaan itu. Wah, nanya sama ustadznya, kalau kentut di air gimana, batal nggak? Nah, itu baru benar. Dia nanya begitu. Kenapa? Didasari, dimotivasi keinginan untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Bukan didasari atas keinginan untuk memuaskan keingintahuannya gitu. Bukan. Tapi memang benar-benar didasari oleh keinginan untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi satu hal dulu itu harus kita batasi skopnya. Kemudian yang kedua, saum Ramadan itu merupakan kewajiban kepada kita, tetapi sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan itu memberikan kita kesempatan yang sangat banyak untuk bisa, yang pertama, dosa-dosa kita diampuni. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambih. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dua, catat stabilo, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan. Tapi nanti kita coba bahas lagi apa ihtisaban itu. Maka kata Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan main ya. Betapa banyak dosa kita yang sudah kita lakukan di masa-masa lalu kita sampai sekarang ini. Mulai dari kita masih balik sampai sekarang. Berapa banyak? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, akan mengampuni.
dosa-dosa jika seseorang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban. Imanan, apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, adanya pembalasan akan semua perbuatan kita, baik buruk ataupun baik. Itu iman. Dengan dasar iman inilah maka kemudian dilakukan ibadah itu ihtisaban, dengan penuh perhitungan, karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ibadahnya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ihtisaban. Asal katanya ihtisaban itu dari hisab, perhitungan ya. Jadi penuh perhitungan, dia ngitung-ngitung. Waduh, sekarang apa ini? Maghrib itu sudah bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan ibadah Ramadan itu. Jadi itu penuh perhitungan itu seperti itu, ihtisaban itu seperti itu. Maghrib aja pas 1 Ramadan sudah kita hitung, kita rencanakan seperti apa rencananya. Wah, saya maghrib, sempurnakan sholat maghrib. Sesudah itu habis maghrib, supaya kuat makan dulu gitu ya, nanti bisa habis itu tilawah sebentar, baca Quran, habis itu sholat isya, siap-siap sholat tarawih. Habis tarawih itu jadi seperti itu, diperhitungkan semuanya. Semua kesempatan amal, kesempatan berpahala diambil, diraih. Itu ihtisaban, hitung-hitung ya, perhitungan lah. Jadi jangan sampai ada satu detik pun yang terbuang tanpa adanya ibadah kepada Allah, tanpa adanya zikir kepada Allah, tanpa adanya amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ihtisaban. Jadi kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, bagian dari ihtisaban biasanya itu diajarkan kepada anak-anak kita untuk membuat apa? Agenda Ramadan atau checklist Ramadan. Ya, itu bagian dari ihtisaban. Kita ngitung-ngitung, ngukur-ngukur, monitor supaya ibadah kita itu bisa maksimal di situ. Buat checklistnya. Saum nomor 1 ya kegiatannya. Sebelah kanan tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, terus sampai akhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan. Ke bawahnya ada saum, sholat berjamaah, sholat rawatib, sedekah, sahur, tarawih, sholat malam, terus apa lagi? Terus semua di list out, semua potensi ibadah kita dalam satu hari itu didaftarkan di situ. Nanti kita monitor setiap hari. Itulah ihtisaban gitu. Dengan perencanaan, dengan keinginan yang kuat, pengharapan, kita laksanakan. Nah, itu ihtisaban. Ya, ada yang sudah mempraktekkan hal itu nggak sebelum ini? Kalau belum, sekarang ajak anak-anak dan istri bikin. Kalau buat anak-anak, apalagi yang masih SD, kasih bintang. Nanti dapat bintang, dapat reward, dapat bintang. Pokoknya kasih reward lah. Itu untuk melatih mereka ya, melatih mereka. Kalau buat kita, rewardnya dari Allah. Tapi kita juga cantumkan di situ untuk ngasih tahu, ngasih lihat anak-anak sebagai teladan. Kalau cuma anak-anak aja kamu bikin ya, kitanya enggak gitu, terus kitanya juga enggak melakukan itu, enggak ihtisaban, ya anak-anak juga hanya sebatas harus bikin karena dari sekolahnya aja disuruh gitu ya. Ya itu bagian dari pendidikan ya buat anak-anak kita. Tapi jangan lupa buat kita sendiri. Kita sendiri buat seperti itu, buat diri kita sendiri, enggak usah tunjuk-tunjukkan kemana-mana gitu. Enggak apa-apa, buat kita aja. Kita monitor. Kita ini udah apa ya? Selain dewasa, kita ini profesional loh. Semua pekerjaannya teman-teman di sini nggak ada yang nggak pakai CMP gitu ya. Kalau untuk pekerjaan yang resiko, cek mulai pekerjaan itu untuk keselamatan dunia. List surat izin kerja aman harus sudah kamu mengecek ini, tanda tangan tanggal berapa. Nah ini untuk keselamatan kita di akhirat. Nah, kita buat, kita profesional buat ihtisaban sebisa-bisanya. Dengan pakai cara apa aja, metode apa aja gitu.
Ada yang nggak setuju? Jadi pembahasannya itu kita mulai dengan motivasi untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bertamasya secara mencari ilmu pengetahuan ya, tidak. Dari situ kemudian maka masuklah kita ke dalam fikihnya sendiri, tata cara saum Ramadan. Saum itu apa? Secara bahasa dia berarti menahan, mengekang. Al-imsak ya. Imsak, menahan. Makanya ada kata-kata imsak di pagi hari itu artinya mulai menahan, mulai tahan diri. Imsak itu mulai menahan diri, mulainya kapan? Yaitu ketika terbit fajar ya. Jadi saum itu adalah dimulai ketika terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Itu waktunya. Terbit fajar itu kapan? Ya waktu azan subuh itu. Pada kesempatan pertama ini saya ingin mengajak bahwa saum Ramadan itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada Allah. Itu merupakan sesuatu yang langsung kepada Allah, yang ganjarannya sangat luar biasa untuk kita, sayang sekali untuk kita lewatkan. Kata Rasulullah, sangat merugi orang yang mendapati Ramadan tetapi pada akhir Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Itu sangat rugi kata Rasulullah. Jadi kesempatan banget buat kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.